Selamat malam, nama saya Bagas Haryoseto, NIM 20G10083, kelas 1.2, ingin menjawab pertanyaan filsafat logika nomor 1. Jelaskan rangkuman 1-7. Yang pertama membahas filsafat ilmu dan logika. Filsafat ilmu dan logika termasuk cabang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menawarkan cara berpikir kritis dan analitis. Digunakan untuk mengembangkan cara berpikir kita. Logika berarti melatih berpikir yang logis dan argumentatif dan mengekspresikannya dengan bahasa verbal. Sedangkan filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Pertemuan kedua membahas tentang merangkai opini yang logis. Pada pertemuan ini membahas tentang bagaimana kita menimbang kebenaran dan tidak kebenaran. Pertemuan ketiga membahas tentang manusia berkomunikasi sebagai hasil filsafat ilmu dan logika. Pertemuan ini membahas cara membentuk jati diri yang solutif, komunikasi yang memelihara kehidupan manusia dan yang menghancurkannya, dan manusia yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Memberi jati diri yang solutif itu dengan cara menghargai diri sendiri, membentuk prinsip, memperbaiki masa lalu. Komunikasi yang menghancurkan contohnya perang. Di dalam perang terdapat komunikasi, tetapi bersifat menghancurkan. Komunikasi yang memelihara kehidupan yaitu kasih sayang menumbuhkan persahabatan. Manusia yang tidak bertanggung jawab, contohnya orang yang korupsi. Manusia yang bertanggung jawab berarti ia yang menjaga kebersihan dan konsisten dalam bersikap. Pertemuan keempat membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Pertemuan kelima tentang analisis Marxisme. Marxisme melihat dunia dari dua kelas. Berdasarkan kelas ekonomi, ada kelas burjuis dan proletar. Marxisme merupakan bentuk proses Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kaum proletar adalah kaum yang kelas sosialnya rendah. Kaum burjuis, kaum yang kelas sosialnya tinggi. Ia mempunyai usaha sendiri dan mempekerjakan kaum rendah atau buruh. Pertemuan kelima tentang hiperrealistis. Hiperrealistis adalah ketidakmampuan manusia untuk membedakan kenyataan, sehingga kemalsuan sulit untuk dibedakan. Seseorang bisa memberi tekanan di satu sisi kebenaran, tetapi menyembunyikan fakta kebenaran di sisi lain. Pertemuan ketujuh tentang menelaah makna kemanusiaan, membahas tentang perkembangan teknologi, di mana kegiatan manusia bisa digantikan oleh robot. Kemudian soal kedua, mengapa filsafat penting untuk kita pelajari? Dengan belajar filsafat, saya bisa mendapatkan keterampilan dan merasakan manfaatnya. Contohnya, mampu berpikir logis dalam menangani masalah yang dihadapi, memikirkan masalah lebih kritis, dan menyampaikan ide secara lebih efektif. Kedua, yang saya lakukan dengan pengetahuan filsafat, ilmu, dan logika adalah melihat secara keseluruhan benar atau tidaknya suatu masalah. Tidak hanya melihat dari salah satu sisi saja, tetapi dari semua sisi.
Apa arti filsafat, ilmu, logika di zaman sekarang? Filsafat adalah ilmu tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Ilmu adalah usaha kita untuk meningkatkan dan menemukan pemahaman manusia dari semua segi kenyataan yang ada. Logika adalah cara kita berpikir logis yang kemudian disampaikan dengan kata dan dinyatakan dengan bahasa. Contoh masalah yang dapat disesuaikan adalah banyaknya orang yang korupsi, padahal seharusnya kita harus jujur dan bertanggung jawab. Jika korupsi tidak diberantas, maka generasi penerus akan terkena imbasnya. Dan yang terakhir nomor 4, salah satu contoh tokoh yang saya tidak setuju tentang pendapatnya adalah Nietzsche. Dia menyatakan bahwa Tuhan telah mati, karena konsep keimanan itu tidak bisa dijelaskan menggunakan logika atau rasional, tetapi konsep keimanan dijelaskan lewat penghayatan iman, suara hati dan kepercayaan kita, bukan dengan logika. Sekian dari saya, terima kasih.